Indonesia Sugiano menyambut baik kemajuan rundingan dengan Malaysia mengenai sempadan maritim dan darat. Dengan masalah pencerobohan perairan negara oleh kapal-kapal peronda Cina yang tidak henti-henti, yang tidak pernah berhenti. Kali terakhir bermesyuarat di Jakarta yang tadi saya sebut, banyak tempat negara kita telah bermesyuarat. Saya nak minta tolong kepada Presiden China ni, kalau boleh janganlah masuk ke dalam perairan Malaysia ni lagi, kerana kami ada 6 biji kapal LCS yang kami order 11 tahun dulu tak siap lagi. Malaysia kini menghadapi tekanan besar dari Tiongkok di Laut Cina Selatan. Wow. Setelah sebelumnya bersikap keras terhadap Indonesia, kini mereka justru dalam posisi sulit. Kapal-kapal militer Tiongkok terus memasuki wilayah yang diklaim Malaysia, sementara Angkatan Laut Malaysia belum siap sepenuhnya. DPR Malaysia berencana membahas hal ini dengan Indonesia. Menteri Luar Indonesia Sugiano menyambut baik kemajuan rundingan dengan Malaysia mengenai sempadan maritim dan darat. Katanya Indonesia berikrar untuk meneruskan proses itu sehingga isu yang belum selesai dapat diselesaikan. Perbincangan berlangsung semasa kunjungan hormat Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin ke Kementerian Luar di Jakarta Pusat pada Rabu. Kedua-dua pihak turut membincangkan pelbagai isu penting dalam hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia, termasuk kerjasama ekonomi, ASEAN dan situasi di Palestin. Antara kerjasama utama termasuk perkongsian antara syarikat minyak milik negara kedua-dua negara, Pertamina dan Petronas, serta usaha bersama dalam sektor minyak sawit. Beliau juga menegaskan sokongan Indonesia terhadap Malaysia selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Bagaimana Malaysia melalui Wisma Putra mengimbangi hubungan diplomatik dengan China dengan masalah pencerobohan perairan negara oleh kapal-kapal peronda Cina yang tidak henti-henti, yang tidak pernah berhenti. Bagaimana? Terima kasih. Saya tambah soalan tu, Ya Muhammad, supaya boleh jawab sekali. Saya nak belajarlah ilmu antarabangsa ni. Selalunya apabila suatu perjanjian ataupun perundingan dibuat, katakanlah untuk perjanjian damai, artinya satu pihak sudah mengiktiraf pihak lain tu atas pihak lain tu, dan dengan kerana itu maka dengan di situlah berlakunya perundingan dan perjanjian damai. Selagi dia tak iktiraf, dia takkan buat perundingan untuk damai. Dalam kes COC, apabila tuntutan China terhadap Laut Cina Selatan, kita berdepan dan kita bersetuju berbincang untuk Code of Conduct bagi Laut Cina Selatan, artinya kita sudah iktiraf tuntutan dia. Itu pandangan saya lah, minta pembetulan. Itu kita sudah iktiraf pembetulan kita, dan endingnya sudah ada win-win lah, supaya akhirnya betul lah China dia tuntut Laut Cina Selatan dengan Code of Conduct akan datang, dan Malaysia menjadi pengurusi bersama tu, menjadikan kita sebenarnya sudah mengiktiraf tuntutan China terhadap Laut Cina Selatan. Code of Conduct juga tak selesai. Tak selesai kita dengan China, tak selesai kita dengan Filipina, tak selesai kita dengan Vietnam. Kemana kita nak bawa kasus kita ini di peringkat yang boleh dimuktamadkan? Saya rasa superpower ni macam China, saya rasa bagi pandangan peribadi saya, dia sukar menerima COC ni. Baik, kalau dah begitulah, ini kita meramalkan begitulah. Kalaulah tak boleh selesai juga di peringkat ASEAN, di peringkat perbincangan kita yang disebut oleh Menteri tadi, kemana kita nak bawa kes ini supaya dapat dimuktamadkan? Terima kasih. Untuk makluman yang berhormat Senator, proses merundingkan COC ini masih berjalan, dan pada kita ianya amat positif sekali, di mana bacaan kali ketiga sudah pun dibuat tentang single draft text of the COC telah dibuat. Jadi maknanya kita sudah hampir memuktamadkan COC ini. Jadi maknanya di sini ialah bahawa semua negara ASEAN dan termasuk China juga bersungguh-sungguh untuk memuktamadkan COC, dan kita sebagai negara pelaksana, coordinating country, dan juga co-host, co-chair bersama-sama dengan China,
kali terakhir bermesyuarat di Jakarta yang tadi saya sebut, banyak tempat negara kita bermesyuarat, akan terus berbincang dan juga memuktamadkan COC. InsyaAllah COC ini dapat dimuktamadkan menjadi garis panduan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Irwan Fahmi bin Idris. Ni saya nak minta tolong sikit ni dengan Presiden China. Saya nak minta tolong kepada Presiden China ni, kalau boleh janganlah masuk ke dalam perairan Malaysia ni lagi, kerana kami ada 6 biji kapal LCS yang kami order 11 tahun dulu tak siap lagi. Kalau boleh biar disiapkan dulu, baru dekat situ barulah nak masuk ke, barulah fair game. Jadi saya harap kerajaan China tolong bagi muka sikit. Kalau nak masuk kerajaan itu, biarlah LCS tu dah siap, kapal-kapal tu dah siap, 6 biji 11 tahun, banyak juta je tu kami habiskan. Saya merayu kepada kerajaan China, tolonglah jangan masuk dulu perairan kami ni, kesianlah kat kami. Biarlah kapal-kapal perang kami siap, barulah dekat situ, barulah boleh nak masuk ke nak apa ke, barulah boleh. Sebab kesian kat kami, kapal kami tu dah tunggu lama tak siap-siap lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lagi-lagi kita membahas tentang batas wilayah perairan antar negara ya. Memang topik ini menjadi topik yang sangat-sangat krusial sekali kalau masing-masing negara itu tidak hati-hati dalam bertindak ya. Apalagi memasuki wilayah perairan milik negara orang lain tanpa izin, itu akan menjadi masalah besar. Atau mengklaim wilayah milik orang lain atau negara lain, itu akan menjadi masalah besar, dan itu bisa terjadi perang loh teman-teman. Laut Cina Selatan berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia di sisi selatan. Laut ini juga berbatasan dengan negara-negara lain seperti Vietnam, Filipina, Brunei, dan Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan. Nah, kalau kita melihat batas-batas laut ini, batas laut Indonesia dan Malaysia, yang pertama itu batas zona ekonomi eksklusif. Indonesia dan Malaysia meliputi Laut Cina Selatan, Selat Melaka, dan Laut Sulawesi. Yang kedua, Malaysia menganggap perjanjian batas landas kontinen dengan Indonesia tahun 1969 juga berlaku sebagai batas zona ekonomi eksklusif ya. Semua konflik di Laut Cina Selatan ini, yang pertama itu konflik di Laut Cina Selatan terjadi karena adanya saling klaim kepemilikan wilayah laut antar negara-negara di sekitar. Yang kedua, Cina itu mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatannya. Klaim Cina ini ditandai dengan peta U atau dikenal dengan Nine Dash Line yang dikeluarkan pada tahun 1993. Klaim Cina ini juga berimbas pada zona ekonomi eksklusif Indonesia, termasuk wilayah perairan Natuna. Nah, sebenarnya sudah ada upaya penyelesaian. Malaysia dan negara-negara di ASEAN lainnya itu berupaya untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan ini dengan cara damai. Nah, negara-negara di ASEAN dan Cina juga berkomitmen untuk menyelesaikan kode etik di Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional. Ditinjau dari batas zona ekonomi eksklusif, Indonesia dan Malaysia meliputi 3 wilayah laut atau perairan, yaitu di Selat Melaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. Selama ini Malaysia menganggap perjanjian batas landas kontinen dengan Republik Indonesia tahun 1969 sekaligus dianggap sebagai batas zona ekonomi eksklusif. Kalau kita bicara tentang batas wilayah perairan atau batas wilayah laut antar negara, itu urusannya ribet. Kalau sudah ada negara lain yang coba klaim secara sepihak, waduh, itu sangat-sangat ribet sekali, karena
sebelumnya sudah ada perjanjian antar negara tapi tiba-tiba ada perubahan dan lain sebagainya, itu urusannya ribet. Nah, maka tidak heran pihak Malaysia itu mewanti-wanti untuk Cina jangan terus-terusan melakukan suatu tindakan gegabah, karena itu berimbas kepada mereka juga, dan itu sangat-sangat berbahaya sekali teman-teman semua. Okey, Laut Cina Selatan ini merupakan satu konflik yang tidak pernah selesai sehingga hari ini. Wow. Terutamanya yang melibatkan negara China yang klaim apa saja di Laut Cina Selatan adalah hak mereka. Kerana namanya Laut Cina Selatan. Jadi apa saja di Laut Cina Selatan mereka punyalah. Jadi itu klaim mereka. Ya, tuntutan mereka. Nasib baik Malaysia tak kata apa yang ada dalam Selat Melaka semua kita punya. Tak, ya. Kita ada undang-undang antarabangsa. Tetapi oleh kerana melibatkan kuasa yang besar, walaupun tuntutannya tidak menasabah, kita sebagai sebuah negara ASEAN, kita cuba selesaikan melalui rundingan. Tuntutan mereka hingga sampai ke Sarawak. Kawasan yang mereka tuntut letaknya 80 batu nautika daripada Sarawak. Sedangkan kedudukan negara China dengan pulau yang mereka tuntut tersebut beribu-ribu batu nautika jauh. Jadi kalau tidak Sabah langsung mereka menuntut kawasan di Sarawak tersebut. Tapi mereka tetap menuntut. Dan mereka tidak mengiktiraf keputusan yang dibuat oleh Bangsa Bersatu dan sebagainya. Nah, ini dia yang susah nih. Tapi seperti saya kata tadi bahawa setakat hari ini tuntutan diselesaikan secara rundingan oleh negara masing-masing. Saya percaya Indonesia juga menghadapi masalah tuntutan daripada China. Singapura ada, dan ada pelbagai tuntutan negara-negara lain walaupun tidak banyak, termasuk Filipina juga mempunyai tuntutan bertindih dengan China. Cuma cara penyelesaian ketika ini adalah Malaysia menguruskan tuntutan Malaysia secara sendiri, Indonesia mungkin menguruskan tuntutan secara sendiri, Filipina secara sendiri. Sebab itu saya kata tadi, kalau kita satu suara dalam setiap tuntutan, walaupun tuntutan itu ke arah Malaysia, Malaysia membantah. Tapi kalau negara ASEAN yang lain turut membantah tindakan pencerobohan daripada China sebagai contoh, maka ia lebih berkesan daripada bertindak bersendirian. Sebab itu saya sebutkan tadi bahawa kalau kita menjadikan semua negara kita di ASEAN ini sebagai satu keluarga ASEAN, dan keluarga ini cubit peha kiri, peha kanan juga terasa. Itu di dalam Melayu Indonesia ada ya, cubit peha kiri, peha kanan pun terasa sakit. Jadi kalau kita boleh merasakan seperti itu, walaupun tuntutan itu terhadap Indonesia, bukan Indonesia bersendirian dalam mempertahankan tuntutan tersebut, tapi Malaysia juga membuat statement yang sama menyokong Indonesia, Singapura juga ini bagus sekali, membuat teman-teman, statement yang sama menyokong Singapura. Saya percaya ASEAN ini akan lebih nyaman. Kita mempunyai penduduk 400 atau 500 juta. Jadi tentulah kalau kita bersatu, negara lain tidak akan sewenang-wenangnya bertindak tidak adil kepada mana-mana negara di ASEAN ini. Jadi untuk Laut Cina Selatan, saya percaya kalau kita bersama-sama menyelesaikan isu, jadi saya rasa ianya boleh diselesaikan. Kalau tidak sepenuhnya, sekurang-kurangnya mengurangkan permasalahan yang timbul hari ini. Terima kasih. Sadar akan lemahnya pertahanan, muncul desakan agar Malaysia meminta bantuan dari negara lain, termasuk Indonesia. Namun, dengan hubungan yang sempat tegang, akankah Indonesia bersedia membantu? Rupanya Cina ini keras kepala,
untuk mempertahankan batas wilayahnya, karena namanya Laut Cina Selatan, ada kata Cinanya, jadi mereka klaim, padahal jarak antara wilayah yang diklaim dan negara itu sangat jauh sekali. Tapi negara Cina ini memang ngotot, tidak peduli dengan perjanjian yang ada, mereka akan tetap pada pendiriannya. Nah, salah satunya yang disampaikan adalah negara ASEAN harus bisa kompak menyuarakan, bersatu untuk menyuarakan. Karena kalau negara di ASEAN ini tidak kompak, maka bisa besar kemungkinan negara-negara batas-batas wilayah yang berbatasan langsung dengan negara seperti Cina atau negara di luar ASEAN itu mereka akan bertindak sewenang-wenangnya. Kita lihat kapal-kapal dari Cina masuk ke wilayah perairan Laut Cina Selatan ini dengan seenaknya mereka tidak peduli dengan intimidasi, ancaman apapun, karena mereka merasa itu wilayahnya mereka. Bahkan mereka klaim itu mencapai 90%. Nah, kalau tidak hati-hati itu akan bisa menciptakan suatu permasalahan yang besar. Maka jalan keluar terbaik adalah ada kerjasama antar negara di Asia Tenggara untuk memberikan kontribusi terhadap klaim Cina ini untuk tidak terlalu overklaim. Nah, apa yang bisa kita belajar di sini? Yang pertama kita tidak bisa berjuang sendiri, apalagi kita menghadapi negara sebesar Cina itu sangat rumit. Apalagi mereka tidak peduli dengan perjanjian yang ada. Yang kedua, yang harus kita pelajari di sini adalah kerjasama antar Asia Tenggara ini harus benar-benar dipererat. Saya suka dengan kata-kata yang kalau salah satu paha kita dicubit dan sakit, paha yang lain juga harus ikut merasakan. Kalau negara tetangga kita di ini sakiti, negara di Asia Tenggara juga harus ikut merasakan. Mungkin itu bahasa yang diisyaratkan untuk sudah saatnya ada kesatuan, tidak harus saling menjatuhkan satu sama lain lagi. Ya, kita percaya bahwa teman-teman apapun langkah ke depannya, saya yakin bahwa akan ada solusinya untuk setiap permasalahan di batas wilayah.